Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat anggaran biaya untuk aspal lapen, seperti ini, aspal lapen, atau disebut juga dengan makadam atau jalan makadam, jalan dengan hamparan aspal yang dipanaskan secara langsung di tempat. Lalu bagaimana cara membuat ERB-nya untuk anggaran desa ya? Di sini diceritakan anggaran desa. Cara bekerjanya nanti ada di sini seperti ini dokumennya, seperti ini dokumennya soal pekerjaan. Nanti ada ini progresnya. Untuk progres itu dokumen. Untuk gambarnya nanti kalau panjang kita ganti di sini sesuai di koefisien besi di sini, koefisien besi, volume koefisien besi. Nanti kalau saya rubah di volume di sini panjangnya, panjang ini nanti secara otomatis nge-link ke gambar panjangnya ini. Ini cuma panjang secara sketsa. Ini gambarnya secara sketsa dan potongan pun secara sketsa nantinya. Di sini dijelaskan lebarnya nanti secara otomatis juga modelnya, secara koefisien juga di sini nanti lebarnya. Lalu bagaimana secara totalnya nanti saya bahas satu-satu. Di sini ada satuan. Saya lanjutkan, saya buka satu-satu ya. Di sini ada covernya. Covernya dan bisa ngelink langsung ke belakang, langsung ke RAB semuanya nanti akan ngelink semua ya. Ini harga satuan udah ngelink ke semuanya, ke RAB juga udah bisa ngelink, ke harga analisa dia udah ngelink harga satuannya. Lalu RAB-nya di sini udah ngelink semua dari koefisien. Nanti untuk ininya linknya bisa dibuka di sini nanti seperti ini ya. RAB ini seperti ini. Udah ada misalkan ungkapan koe udah secara rumus. Udah ada di rumus harga satuan di sini. Kalau seandainya ini saya buatkan di sini, misalkan seperti tadi ya, harga prasasti ini saya ganti dengan RAB-nya persiapan dan operasional. Misalkan di sini saya buatkan seperti itu, namanya sama. Nanti kalau saya linkkan di sini, saya tarik ini ke bawah, ini akan muncul. Harga di sini saya belum buatkan ya, harganya masih saya tarik aja tadi 400 ini. Kalau harga ini saya samakan tadi 6 juta ya, 6 juta. Dia nanti secara otomatis berubah di sini 6 juta persiapan dan biaya operasional seperti itu. Oke. Sebelum ini lebih lanjut, saya akan membahas perhitungan dulu ya. Perhitungannya bagaimana Pak? Ini saya menentukan di perhitungannya volume dan koefisien. Nah ini volume dan koefisien. Di sini saya ganti volume aja. Oke. Ini volumenya di sini. Seperti dokumentasi itu, ini langsam ya. Ini persiapan dan operasional, satu lagi mobilisasi dan demobilisasi. Yang keempat kapan proyek. Ini terhitung langsam. Lalu pembersihan badan jalan, pekerjaan tanah. Langsung ke pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini panjang jalan kita berapa? Setelah kita survei ke lapangan, panjang jalan kita berapa? Misalkan kalau panjangnya 600 meter, ini secara otomatis ke gambar dia udah ngelink ke gambar ya 600 meter panjangnya. Ini secara tipikal ya gambarnya ini. Ini di bumi. Terus lebarnya berapa? Lebar saya kalau saya buatnya 6 meter, misalkan 6 meter. Ini volumenya ini udah pakai rumus ya. Hitungannya kali-kalinya udah rumus. Misalkan kalau saya buatkan di sini 1, dia akan berubah nih secara 1. Ini sudah. Lalu ini tadi 5 meter. Atau kalau jalannya pembersihan badan jalannya 6 meter, bahkan 6 meter. Atau lebih detailnya lagi di sini saya jalannya 3 meter. Lalu pembersihan bahu jalan tambah bahu meter, bahu jalan 1 meter ditambah 1 meter. Ini artinya badan jalannya 3 meter, bahu jalannya 1 meter, dan kiri ya ini tambah lagi 1 meter kanan. Ini kalau kita mau detailkan di sini seperti itu boleh juga, atau langsung aja menjadi 5 meter. Oke, ini tinggal pemahamannya aja di sini ya. Menjadi panjang meter perseginya untuk pembersihan itu adalah 3000 meter persegi seperti itu. Lalu yang C-nya pekerjaan kekerasan. Pertama yang kita hitung adalah lapisan sirtu. Lapisan sirtu udah ngeling langsung di sini. Lapisan sirtunya panjangnya berapa sih? 600 meter tadi ya. 600 ya udah ngeling ke 600. Ini udah saya bakal linknya ke sini. Tinggal perubahan pembersihan aja. Lalu lapisan sirtu lebarnya berapa? Lebarnya 3 meter aja. Kalau seandainya di lapangan Anda rencanakan 4 meter ya, 4 meter. Bukan di sini 4 meter. Di sisi sini udah secara otomatis nilainya udah ada ya. Misalkan di sini saya bakal 3 meter, dia otomatis cara berubah ke sini gambarnya. Misalkan lebar pelaksanaan Anda berapa? 5 meter. Nah, ini secara otomatis nilai anggarannya udah ke ini ya, kehitung ya. Tinggal Anda menyesuaikan harga satuan yang di sini.
upahnya berapa, tukang leburnya berapa, pekerjaannya berapa, mandornya berapa. Ini upah asumsi dari saya di lokasi saya upah seperti ini. Lalu di sini tadi kan 3 meter cuma pekerjaannya. Lalu ini udah link semua ya, waterboard makadamnya dan juga jadi 3 meter juga untuk makadamnya. Lapisan penetrasi aspalnya 3 meter juga, panjangnya sama di sini. Lalu yang membedakan nanti di lapisan sirtu dia berapa, 10 cm. Di sini kan hitungannya sentimeter, meter. Kalau meter 0,1. Ya, di sini udah menjadi teks. Ini udah jadi teksnya. 600 dikali 3 meter dikali 1 dikali 0,1. Nanti dapat hasilnya menjadi kubik 180 kubik untuk lapisan sirkunya. Lalu waterboard makadam sama, hasilnya 126 kubik. Lalu lapisan penetrasi aspal 600 kali 3 meter. Jadi ini adalah persegi ya, lapisan penetrasi aspal persegi. Ini tebaran aspalnya, aspal persegi 1800. Lalu setelah kita buatkan untuk bahu jalan tadi ya, bahu jalannya berapa, timbunan bahu jalan di sini. Bahu jalannya berapa, tadi kan bahu jalan saya ini jumlahnya ini 1 meter. Ini saya bukan jumlah per jumlah tadi ya, ini udah dikalikan 2 di sini ternyata. Dikalikan 2 saya. Untuk timbunan bahu jalan panjangnya 600 meter. Lebarnya berapa, bahu 1 meter, bahunya ya 1 meter kiri, 1 meter kanan. Lalu tingginya berapa untuk timbunan, 0,1 ini sekitar 10 cm. Lalu ini dihitung nanti ya, kiri kanan tentunya dikali 2, makanya dikali 2 di sini. Ini nampak dapat nanti timbunan ke bahu jalan ya 120 meter kubik. Lalu setelah ini hitung volume, lalu kita buatkan analisa. Kita cari analisa. Ini adalah analisa yang saya pakai untuk makadam. Ini analisanya, termasuk timbunan bahu jalan analisanya. Ini udah misalkan ada perubahan, ini jadi rubah. Misalkan ada perubahan untuk alat, saya pakai tadi kan pakai alat di sini. Untuk harga volume ini udah link volumenya, kontrol ini langsung ke volume, link ke volume untuk analisa. Ini sama juga pekerjaan juga, ini dibulatkan untuk dapat perharinya berapa, 7 hari setengah. Dia butuh berapa ini volumenya di sini, kerjanya berapa hari. Setelah analisanya ini dengan link semua ya. Misalkan ada pekerjaan Anda tidak memakai motor grader, saya makainya Pak secara manual, nanti ditambahin aja bekerja di sini sama mandor, gaji mandor berapa nanti bisa diambil di harga satuannya. Misalkan bekerja berapa, mandor berapa gitu. Lalu setelah analisa ini dan ini semua ya, terus setelah analisa kita mencari analisa alat. Misalkan kalau Anda memakai di sini motor grader, yang perlu Anda masukkan di sini adalah bensin sama ini, saya kuningkan seperti ini. Ini aja saya masukkan. Ini udah dapat secara ngeling semuanya. Ini udah link semua. Misalkan Anda memakai hidrolik eskavator, misalkan ini copy aja ke bawah sini, hidrolik eskavatornya. Ini udah dapat nanti biaya per jamnya berapa, 1 jam berapa, solarnya berapa, harga solar, harga bensin. Ini ngeling semuanya, harganya, asuransinya. Lalu selain ini Anda ngisikan ini juga ya, harga alatnya berapa. Ini saya dapat harga alat sesuai sama kemarin ya, pekerjaan saya kemarin. Saya dapat harga alatnya seperti ini, stone closer berapa, ini kode-kodenya. Lalu kalau Anda tidak memakai ini, Anda tidak juga apa-apa. Ini tinggal Anda copy aja nih ke sini. Misalkan Anda memakai loaded billet, ini Anda gunakan aja, pastikan aja di sini seperti itu. Untuk alat, ini alat yang saya pakai, makanya ini aja yang saya bukan motor grader. Lalu roller three wheel, tandem roller saya tidak pakai. Lalu aspal spray dan truk, ini saya udah dan truk jadinya saya tidak pakai. Di sini dia alat seperti ini, tarik ke alatnya. Nanti di RAB nya ini yang saya pakai itu adalah alatnya motor grader sama three wheel roller. Ini aja yang saya pakai 2 alatnya. Harganya per hari segini, 2 juta. Ini udah saya konversi menjadi hari ya. Hari ini saya buatkan 8 jam kerjaan dalam satu hari. Ini saya udah kalikan di sini. Kebutuhannya udah ngeling semua di sini. Tinggal Anda mengisi ini aja, volumenya berapa. Ini nanti udah dapat semuanya.
ini analisa ini kalau seandainya pekerjaannya sedikit berbeda dengan form yang saya buat ini. Lalu untuk kebutuhan di sini saya udah buatkan juga untuk kebutuhan. Ini udah link juga kebutuhan, misalkan sirtu butuhnya berapa sih sirtu. Ini udah ngelink ke analisa sini. Misalkan sirtu tadi berapa jumlahnya total ini udah total ya sirtunya untuk didatangkan. Sirtu berapa kubik, ini adalah pembulatan di sini. Misalkan di sini kayu api berapa, misalkan minyak tanah batu pecah berapa kubik butuhnya. Ini udah ada untuk pendatangannya juga ya. Ini pembulatan ke atas untuk pendatangan. Lalu tenaga berapa hari ini, kebutuhan tenaga di sini. Tukang lebur aspal berapa hari, 18 hari di sini kan kerjanya. Ini udah dibuatkan semuanya. Untuk alat berapa hari, ini hari ini orang per hari dibulatkan ke atas. Ini 7,5 jadikan 8. Ini secara otomatis sudah dapat di pengisian. Di sini analisa, di samping kan ini filmnya analisa itu seperti ini analisanya. Ini udah dijumlahkan total, misalkan berapa kali pekerja ini dari totalin semuanya. Ini kebutuhan di sini pekerja. Ini udah secara otomatis semua ya. Tinggal Anda sebenarnya ngisi volumenya. Ini aja yang saya tandain seperti ini. Lalu untuk gambar udah ya. Terus untuk dokumen nanti Anda sesuaikan sama dokumen Anda. Misalkan Anda survei awal ya. Ini untuk dokumen. Di sini kondisi nol. Sebutkan kondisi nol. Di sini titik kondisi 30%. Sudah diamparkan batunya ya. Yang kedua sudah di tribal loader, sudah dipadatkan. Lagi memadatkan, pekerjaan pemadatkan. Lalu di sini ada sudah datang aspal untuk bakar, sudah siap ready ya untuk pembakaran aspal. Lalu di sini kondisi 70% sama ya di sini. Untuk finishingnya belum, karena saya buat masih progresnya di 50%. Untuk progres di sini pun udah ngeling ya. Misalkan untuk dokumentasi saya berapa? Baru pekerjaannya 50%. Ini tinggal dibuat aja 50% di sini. Kalau seandainya di lapangan Anda 20%, Anda tinggal buatkan aja 20% seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk misalkan progres minggu berikutnya, misalkan ini adalah progres mingguannya, Anda tinggal dapatkan aja ini. Ini udah secara ngeling juga. Anda tinggal ngisikan persentasenya aja ini. Persentase ini. Ini saya tandain pun di sini. Ini tinggal Anda ngisi persentase kalau minggunya minggu awal contohnya. Kalau kita mengisi minggu awal, tentunya di minggu sebelumnya itu 0. Misalkan seandainya Anda sudah ada pekerjaan di sini. Minggu lalu di sini, Anda tinggal copy paste aja di sini, paste seperti itu. Kalau seandainya udah sama 50 berarti di sini Anda isi lagi misalkan minggu lalunya 50%, di sini berapa persen pekerjaannya? 1%, 2%, 3%, contoh seperti itu ya. 2%, seperti ini, berapa persen pekerjaannya. Anda perkirakan volumenya ini, kuantitinya udah ada, ininya udah ada, bobotnya udah ada, sekarang berapa persen pekerjaannya. Isi aja seperti ini. Ini kan tandanya lebih dari 60 jadi lebih, jadi merah ya, ada tanda merah di sini. Mungkin karena tadi saya copy paste ke samping, tanda pekerjaannya ada 4% di sini, berubah juga ya. 2%, 2%, entah seperti itu pekerjaan per minggunya berapa. Untuk tukang aspal berapa persen, ini 5%, 2%. Contohnya ya, ini ada sesuaikan sesuai progres Anda seperti itu. Ini aja ya, ini aja contohnya gitu. Dia ada untuk progresnya berapa. Nah, di sini udah nampak progres minggu ini segini. Dia udah ngeling progres rencana. Ini sih harus Anda tengok kurva S Anda, progres rencana Anda berapa. Misalkan progres rencana Anda di sana 51%, Anda deviasinya di pembayarannya di 2,95%. Ini adalah pembayaran Anda minggu ini. Seperti itu. Ini udah secara lengkap semuanya. Nanti filenya saya akan lampirkan di description ya, sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.